Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Lutfiatul Jannah dari kelas 11 Akuntansi 1. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai siklus akuntansi dagang, mulai dari tahap pencatatan hingga penyusunan laporan keuangan. Semoga penjelasan ini dapat membantu teman-teman untuk memahami materi dengan baik. Selamat menyaksikan. Informasi kebijakan perusahaan, identitas perusahaan dan usaha pokok, nama perusahaan UD Aisyah Fashion, alamat Jalan Manggis nomor 11 Padang, nomor telepon 021 1267 38, nomor faksimili 021 231341, email address aisyahfashion@gmail.com. UD Aisyah Fashion adalah badan usaha yang bergerak dalam perdagangan baju batik dan baju kaos. Perusahaan membeli barang dagangan secara tunai dan kredit dari beberapa distributor di Padang, dan kemudian menjualnya secara kredit dan tunai ke beberapa toko di Padang. Kebijakan akuntansi, UD Aisyah Fashion mengambil kebijakan sebagai berikut. Laporan keuangan disajikan sesuai standar akuntansi keuangan tanpa akuntabilitas publik. Sistem berpasangan dengan dasar akrual basis. Periode akuntansi dibagi dalam 12 periode bulanan. Pada setiap akhir bulan disusun neraca saldo, jurnal khusus dan jurnal umum untuk mencatat transaksi. Transaksi menggunakan mata uang rupiah. Pembelian, setiap pembelian akan diperhitungkan PPN masukan 11% dari nilai pembelian. Setiap retur pembelian akan diperhitungkan pengurangan atas nilai utang dan PPN masukan. Termin pembayaran net 30, pembayaran dalam periode diskon akan mengurangi nilai utang. Setiap pembelian dilakukan dengan FOB shipping point. Pengeluaran kas. Pengeluaran kas di atas 2 juta rupiah dilakukan dengan cek. Setiap pengeluaran cek harus didukung dengan bukti pengeluaran kas. Setiap pengeluaran kas sebesar 2 juta atau kurang dilakukan dengan dana kas kecil. Sistem pencatatan kas kecil menggunakan dana tidak tetap. Pengisian kas kecil dilakukan ketika saldonya 0 atau habis. Penjualan. Setiap penjualan akan diperhitungkan PPN keluaran 11% dari nilai penjualan. Setiap retur penjualan akan diperhitungkan pengurangan atas nilai piutang dan PPN keluaran. Termin pembayaran 1/10 N/30. Penerimaan kas. Setiap penerimaan kas akan disetor ke bank. Dana perusahaan disimpan dalam rekening nomor 711511107. Persediaan barang dagangan. Pencatatan menggunakan sistem perpetual. Metode penilaian persediaan yang digunakan adalah average. Penyusutan aktiva tetap. Penyusutan dihitung dengan metode garis lurus. Dihitung dan pencatatan beban depresiasi dilakukan pada setiap akhir bulan. Laporan arus kas menggunakan metode tidak langsung. Rincian pekerjaan yaitu sebagai berikut. Ini adalah neraca UD Aisyah Fashion per 30 November 2024. Selanjutnya, kita akan membahas transaksi. Tanggal 1 Desember 2024 dengan nomor bukti BKK 1 bulan 12 menggunakan cek, UD Aisyah Fashion membayar utang kepada PT Bumi, Jalan Mawar, nomor 01 Padang. Keterangan, pelunasan faktur beli nomor 10 tertanggal pada 25 November 2024. Maka jurnalnya masuk kepada Kas Payment Journal atau pengeluaran kas. Pada tanggal 1 Desember, evidence number berisi tentang bukti transaksi yaitu BKK 01, description PT Bumi. Maka utang kita berkurang di debit sebesar 5 juta rupiah dan kas kita berkurang di kredit sebesar 4.900.000 rupiah. Karena mendapatkan diskon, maka diskon pembelian 100.000 di kredit. Pada tanggal 2 Desember 2024 dengan nomor bukti yaitu faktur beli 1 bulan 12. UD Aisyah Fashion membeli barang dagang kepada PT Bumi Jalan Mawar nomor 01 Padang dengan syarat 2/10 N/30 yaitu pembelian kredit. Apabila pembayaran utang dilakukan pada jangka waktu 10 hari, maka akan mendapatkan diskon 2%. Sedangkan freaknya yaitu FOB shipping point adalah beban angkut pembelian ditanggung oleh UD Aisyah Fashion. Nah, UD Aisyah Fashion membeli barang dagang sebanyak 200 baju dengan harga 150.000 per pieces. Maka totalnya yaitu 30 juta rupiah.
PPN-nya yaitu 11% dikali 30 juta sama dengan 3.300.000. Beban angkut pembeliannya yaitu Rp100.000. Maka total keseluruhannya yaitu Rp33.400.000. Maka jurnalnya masuk ke dalam purchase journal atau pembelian kredit pada tanggal 2 Desember dengan nomor bukti faktur beli 1, description yaitu PT Bumi, persediaan barang dagang kita bertambah Rp30.100.000 di debit sudah termasuk beban angkut, sedangkan Rp3.300.000 adalah PPN masukan bertambah di debit, sedangkan utang kita bertambah di kredit sebesar Rp33.400.000. Pada tanggal 3 Desember 2024 dengan nomor bukti nota konten jual 1 pada bulan 12. UD Aisyah Fashion menjual barang dagang kepada toko angin secara tunai. Barang dagang yang dijualnya sebanyak 200 baju dengan harga Rp200.000 per pieces. Maka totalnya Rp40 juta. PPN 11% dikali Rp40 juta sama dengan Rp4.400.000. Maka totalnya yaitu Rp44.400.000. Maka jurnalnya masuk ke dalam Cash Receipt Journal atau penerimaan kas. Karena di sini kita menjual barang secara tunai, otomatis kas kita akan bertambah. Pada tanggal 3, evidence number berisi tentang nomor bukti yaitu nota kontan jual 1 kepada toko angin. Cash kita bertambah sebanyak Rp44.400.000, penjualan kita Rp40 juta, sedangkan PPN keluaran yaitu Rp4.400.000. Nah, di sini ada cost of goods sold atau harga pokok penjualan dan merchandise inventory. Dari mana kita dapat itu? Kita akan mendapatkan itu setelah kita membuat kartu persediaan. Harga pokok penjualan kita pindahkan ke harga pokok penjualan pada Cash Receipt Journal. Maka dapatlah Rp30 juta. Pada tanggal 4 Desember 2024, dengan nomor bukti nota debit 1 bulan 12, toko angin mengembalikan barang dagang kepada UD Aisyah Fashion sebanyak 2 baju dengan harga Rp200.000, maka totalnya Rp400.000. PPN 11% dikali Rp400.000 sama dengan Rp44.000. Maka jumlahnya yaitu Rp444.000. Maka jurnalnya masuk kepada General Journal atau jurnal umum. Pada tanggal 4 Desember, retur penjualan Rp400.000 di debit, fade out Rp44.000 di debit, sedangkan cash berkurang Rp444.000 di kredit. Maka persediaan barang dagang Rp300.000 di debit dan harga pokok penjualan berkurang di kredit sebesar Rp300.000. Pada tanggal 8 Desember 2024 dengan nomor bukti faktur beli 03 bulan 12, UD Aisyah Fashion membeli barang dagang kepada PT Matahari dengan syarat 2/10N/30. Maksudnya yaitu pembelian secara kredit dengan beban angkut FOB shipping point sebesar Rp100.000. Barang dagang yang dibeli sebanyak 200 baju dengan harga Rp150.000 per pieces, maka totalnya Rp30 juta. PPN 11% dikali Rp30 juta sama dengan Rp3.300.000. Maka totalnya yaitu Rp33.400.000. Maka jurnalnya masuk ke dalam Purchase Journal atau pembelian kredit. Pada tanggal 8 Desember, evidence number berisi tentang faktur beli 03. Description yaitu PT Matahari. Persediaan barang dagang bertambah Rp30.100.000 sudah termasuk PPN, sedangkan Rp3.300.000 adalah PPN masukan di debit. Sedangkan di kredit yaitu utang dagang sebesar Rp33.400.000. Pada tanggal 9 Desember 2024 dengan nomor bukti nota kredit 1 bulan 12. Nah, di sini UD Aisyah Fashion mengembalikan barang kepada PT Matahari sebanyak 5 baju dengan harga Rp150.000 per pieces. Maka totalnya yaitu Rp750.000. PPN 11% dikali Rp750.000 sama dengan Rp82.500. Maka jumlahnya Rp832.500. Masuk ke dalam jurnal General Journal atau jurnal umum.
Pada tanggal 9 Desember, karena pembelian secara kredit, maka utang dagang kita berkurang di debit sebesar 832.500, sedangkan persediaan barang dagang kita berkurang di kredit Rp750.000. PPN masukan kita berkurang di kredit sebesar Rp82.500. Pada tanggal 13 Desember 2024, dengan nomor bukti nota ketan beli 1 bulan 12, UD Aisyah Fashion membeli barang dagang secara tunai kepada PT Bumi, Jalan Mamar nomor 01 Padang, dengan beban angkut FOB Shipping Point, yaitu Rp100.000. Barang dagang yang dibeli sebanyak 100 baju dengan harga Rp100.000 per pieces, maka totalnya Rp10 juta. PPN 11% dikali 10 juta sama dengan Rp1.100.000, maka totalnya Rp11.200.000. Masuk ke dalam jurnal Kas Payment Journal atau pengeluaran kas pada tanggal 13 Desember dengan nomor bukti nota kontan beli 01, description PT Bumi, persediaan barang dagang bertambah di debit sebesar Rp10.100.000 sudah termasuk beban angkut, dan Rp1.100.000 PPN masukan, sedangkan kas keluar di kredit sebesar Rp11.200.000. Pada tanggal 14 Desember 2024, dengan nomor bukti faktur jual 1 bulan 12, UD Aisyah Fashion menjual barang dagang kepada toko angin Jalan Anggur nomor 15 Padang dengan syarat 2/10 N/30. Maksudnya yaitu penjualan secara kredit. Apabila ia melunasi piutangnya dalam waktu 10 hari, maka dia akan mendapatkan diskon 2%. Barang yang dijual sebanyak 100 baju dengan harga Rp150.000 per pieces, maka totalnya Rp15 juta. PPN 11% dikali 15 juta sama dengan Rp1.650.000, maka jumlahnya yaitu Rp16.650.000. Masuk ke dalam jurnal Sales Journal atau penjualan kredit. Pada tanggal 14 Desember, evidence number yaitu faktur jual 01, description toko angin, piutang dagang bertambah Rp16.650.000, sedangkan penjualan Rp15 juta, PPN keluaran Rp1.650.000. Pada tanggal 15 Desember 2024, dengan nomor bukti FKK 1 bulan 12, UD Aisyah Fashion membeli perlengkapan kepada toko Cahaya, Jalan Manggis nomor 47 Padang, senilai Rp600.000. Maka jurnalnya yaitu Petty Cash Journal. Desember tanggal 15, toko Cahaya, persediaan perlengkapan kantor bertambah di debit sebesar Rp600.000, sedangkan petty cash kita berkurang di kredit sebesar Rp600.000. Pada tanggal 18 Desember 2024, dengan nomor bukti nota kontan beli 3 bulan 12, UD Aisyah Fashion membeli barang dagang kepada PT Matahari, Jalan Anggrek nomor 03 Padang secara tunai, dengan beban angkut FOB Shipping Point. Maksudnya yaitu beban angkut pembelian ditanggung oleh UD Aisyah. Barang dagang yang dibelinya sebanyak 200 baju dengan harga Rp100.000 per pieces, maka totalnya Rp20 juta. PPN 11% dikali 20 juta sama dengan Rp2.200.000. Pre-collected-nya yaitu Rp100.000, maka jumlahnya Rp22.300.000. Masuk ke dalam jurnal Kas Payment Journal atau pengeluaran kas. Pada tanggal 18 Desember, dengan nota kontan beli 03, description PT Matahari, persediaan barang dagang kita bertambah di debit sebesar Rp20.100.000 dan PPN masukan bertambah di debit sebesar Rp2.200.000, sedangkan Rp22.300.000 yaitu kas kita berkurang di kredit. Pada tanggal 19 Desember 2024, dengan nomor bukti nota kredit 2 bulan 12, UD Aisyah Fashion mengembalikan barang kepada PT Matahari sebanyak 5 baju. Dengan harga Rp100.000, maka totalnya Rp500.000. PPN 11% dikali 500 sama dengan Rp55.000, dengan jumlah Rp555.000. Masuk ke dalam jurnal General Journal atau jurnal umum. Pada tanggal 19,
Karena pembelian secara tunai, maka kas kita kembali ke debit sebesar Rp555.000. Sedangkan persediaan barang dagang kita berkurang di kredit sebanyak Rp500.000 dan PPN masukan kita berkurang di kredit sebesar Rp55.000. Pada tanggal 22 Desember 2024 dengan nomor bukti nota debit 2 bulan 12, Toko Sejuk mengembalikan barang dagang kepada UD Aisyah Fashion sebanyak 2 baju dengan harga Rp150.000. Totalnya yaitu Rp300.000. PPN 11% dikali Rp300.000 sama dengan Rp33.000. Maka jumlahnya Rp333.000. Masuk ke dalam jurnal. General Jurnal atau Jurnal Umum. Pada tanggal 22 Desember, retur penjualan bertambah di debit sebesar Rp300.000. PPN keluaran berkurang di kredit sebesar Rp33.000. Sedangkan piutang dagang berkurang di kredit sebesar Rp333.000. Pada tanggal 23 Desember 2024 dengan nomor bukti BKM 1 bulan 12 dengan penerimaan cek, UD Aisyah Fashion menerima piutang dari Toko Angin Jalan Anggur nomor 15 Padang. Perincian jumlah piutang yaitu Rp16.650.000. Karena ia melunasi piutang dalam jangka waktu 10 hari, maka ia akan mendapatkan diskon 2%. Maka jumlah barang yang dibelinya sebelumnya 15 juta dikali 2% sama dengan Rp300.000. Maka diskon yang ia peroleh yaitu Rp300.000. Uang Rp16.650.000 dikurang Rp300.000, maka uang yang diterima UD Aisyah adalah Rp16.350.000. Maka jurnalnya masuk ke dalam kas resif jurnal. Pada tanggal 23 Desember, nomor bukti BKM 01, description Toko Angin. Cash kita bertambah di debit sebesar Rp16.350.000, sedangkan diskon penjualan Rp300.000. Dan piutang dagang berkurang di kredit sebesar Rp16.650.000. Pada tanggal 24 Desember 2024 dengan nomor bukti BKK 4 2024. Dengan menggunakan pengeluaran cek, UD Aisyah Fashion membayar utang kepada PT Langit Jalan Melati nomor 02 Padang. Perincian uang sebanyak Rp33.400.000. Kenapa diskonnya kosong? Karena kita membayar di luar jangka waktu yang telah ditentukan, maka kita tidak mendapatkan diskon. Keterangan pelunasan faktur beli nomor 2 tertanggal pada 5 Desember 2024. Maka jurnalnya masuk ke dalam kas payment journal atau pengeluaran kas pada tanggal 24 dengan nomor bukti BKK 04, deskripsi PT Langit. Utang kita berkurang di debit sebesar Rp33.400.000 dan cash kita berkurang di kredit sebesar Rp33.400.000. Pada tanggal 28 Desember 2024 dengan nomor bukti BM 1 bulan 12. UD Aisyah Fashion dari bagian keuangan kepada pemilik UD Aisyah Fashion hal pengambilan uang untuk kepentingan pribadi sejumlah Rp500.000 masuk ke dalam jurnal kas payment journal atau pengeluaran kas tanggal 28 BM 001 pengambilan prive bertambah di debit sebesar Rp500.000 di debit dan kas berkurang di kredit sebesar Rp500.000. Tanggal 31 Desember 2024 dengan nomor bukti BKM 05 bulan 12 dengan penerimaan cek, UD Aisyah Fashion menerima dari Tuan Arkan perincian agar harga pasar kendaraan Rp30 juta. Keterangan penjualan tunai kendaraan masuk ke dalam jurnal kas resif jurnal. Karena kita menjual kendaraan, maka kas kita bertambah di debit sebesar Rp30 juta. Akumulasi depreciation yaitu 3 juta di debit. Sedangkan harga motor kita Rp36 juta. Maka kita rugi sebesar Rp3 juta di debit. Setelah membuat jurnal khusus sehingga selesai, selanjutnya kita akan membuat buku besar pembantu piutang dan utang. Ini adalah
saldo awal piutang dagang dan utang dagang, serta persediaan barang dagang. Pada saat pembuatan buku besar pembantu piutang dagang dan utang dagang, kita harus memindahkan ini terlebih dahulu. Pada saldo awal piutang dagang berada pada toko cantik, sehingga pada tanggal 1 Desember, deskripsinya berisi tentang saldo awal atau balance, referensi diberi tanda centang. Sedangkan nilai saldo awal piutang dagang kita letakkan di debit. Kenapa di debit? Karena saldo normal piutang dagang adalah di debit. Sedangkan saldo utang yang pertama yaitu PT Bumi kita pindahkan terlebih dahulu ke tanggal 1 Desember. Deskripsinya berisi tentang saldo awal atau balance dan diberi centang. Kenapa saldo awal berada di kredit? Karena saldo normal untuk utang adalah berada di kredit. Kemudian kita pindahkan ke PT Matahari. PT Matahari saldo awalnya yaitu 5 juta di kredit. Untuk membuat buku besar pembantu piutang dan utang harus sesuai dengan tanggal transaksi yang terjadi. Pada tanggal 1, kita membayar utang, maka utang kita berkurang 5 juta. Lalu kita pindahkan kepada PT Bumi, karena kita membayar utang kepada PT Bumi. Pada tanggal 1, deskripsinya yaitu pelunasan utang, referensi berisi dengan BKK 01, utang kita berkurang di debit 5 juta, maka saldonya habis. Kemudian pada tanggal 2 ternyata kita membeli barang dagang secara kredit, maka total utang kita yaitu Rp33.400.000, maka kita akan pindahkan kepada PT Bumi. Pada tanggal 2, ternyata kita membeli barang dagang sebesar Rp33.400.000, maka utang kita bertambah di kredit sebanyak Rp33.400.000. Begitu juga dengan saldonya. Pada tanggal 5, kita membeli barang dagang secara kredit, maka utang kita bertambah di kredit sebesar Rp33.400.000. Pada buku besar pembantu utang PT Langit, maka pada tanggal 5, deskripsi berisi tentang pembelian, referensi berisi tentang faktur beli 02. Karena kita membeli, maka utang kita bertambah di kredit sebesar Rp33.400.000. Begitu juga dengan saldonya. Tanggal 8, kita membeli barang dagang secara kredit, sehingga utang kita bertambah di kredit sebesar Rp33.400.000. Kita membeli barang dagang di PT Matahari. Pada buku besar pembantu utang PT Matahari, pada tanggal 8, pembelian, utang kita bertambah Rp33.400.000. Sebelumnya, utang kita sudah ada 5 juta, maka 5 juta ditambah Rp33.400.000 sama dengan Rp38.400.000. Karena pada tanggal 9 kita ada retur pembelian, maka utang kita berkurang di debit sebesar Rp832.500. Maka pada buku besar pembantu utang pada tanggal 9 karena kita meretur, maka utang kita berkurang sebesar Rp832.500 di debit. Maka dari saldo Rp38.400.000 dikurang Rp832.500, maka saldo kita menjadi Rp37.567.500. Pada tanggal 11, ternyata kita membayar utang kita kepada PT Bumi sebesar Rp33.400.000. Maka, pada buku besar pembantu utang PT Bumi, pada tanggal 11 kita melunasi utang kita sebesar Rp33.400.000. Maka, total dari saldo dikurang pada total debit, maka utang kita pada PT Bumi sudah habis. Pada tanggal 12, kita membayar utang kepada PT Matahari senilai 5 juta. Maka, pada buku besar pembantu utang PT Matahari, pada tanggal 12 kita melunasi utang sebesar 5 juta. Maka utang kita berkurang di debit sebesar 5 juta. Dari saldo Rp37.567.500 dikurang 5 juta, maka sisa saldo utang kita pada PT Matahari yaitu Rp32.567.500.
Pada tanggal 14, kita menjual barang dagang kepada toko angin secara kredit, sehingga piutangnya bertambah di debit sebesar Rp16.650.000. Maka, pada buku besar pembantu piutang, pada tanggal 14, piutangnya bertambah di debit sebesar Rp16.650.000. Begitu juga dengan saldonya. Pada tanggal 17, Bude Aisyah menjual barang dagang kepada toko udara secara kredit, maka piutang dagangnya bertambah Rp16.650.000. Maka, pada buku besar pembantu piutang toko udara, pada tanggal 17, utangnya bertambah di debit sebesar Rp16.650.000. Begitu juga dengan saldonya. Pada tanggal 20, Bude Aisyah menjual barang dagang secara kredit kepada toko angin, sehingga piutang dagangnya bertambah sebesar Rp16.650.000 di debit. Maka, pada buku besar pembantu piutang, pada tanggal 20, piutang toko cantik bertambah sebesar Rp16.650.000, sedangkan saldo sebelumnya ada Rp8 juta. Maka saldo sebelum dan sesudahnya ditambah, sehingga menghasilkan Rp24.650.000. Pada tanggal 21, Bude Aisyah menjual barang dagang kepada toko sejuk secara kredit, sehingga piutang dagang toko sejuk bertambah Rp16.650.000. Maka, pada buku besar pembantu piutang, pada tanggal 21, piutang sejuk bertambah Rp16.650.000 di debit. Begitu juga dengan saldonya. Pada tanggal 22, ternyata toko sejuk mengembalikan barang dagangannya, sehingga mengurangi nilai piutangnya. Maka, pada tanggal 22, piutang sejuk berkurang sebesar Rp333.000 di kredit. Dari saldo sebelumnya Rp16.650.000 dikurang Rp333.000, maka sisa saldonya yaitu Rp16.317.000. Pada tanggal 23, Bude Aisyah menerima piutang dari toko angin sebesar Rp16.350.000. Karena ada diskon, maka uang yang diterimanya hanya Rp16.350.000. Maka piutang dagang toko angin, maka tanggal 23, piutang toko angin berkurang di kredit Rp16.650.000 dari yang sebelumnya ada, sehingga ia melunasi piutangnya, maka piutang toko angin habis. Pada tanggal 24, Bude Aisyah membayar utang kepada PT Langit sebesar Rp33.400.000. Maka, pada buku besar pembantu utang PT Langit, tanggal 24, pelunasan utang sebesar Rp33.400.000. Dari saldo yang sebelumnya Rp33.400.000, maka dilunasi, maka saldonya sudah habis. Pada tanggal 25, Bude Aisyah menerima piutang dari toko cantik sebesar Rp8 juta. Maka, pada buku besar pembantu piutang toko cantik, piutangnya berkurang menjadi Rp8 juta. Maka dari total Rp24.650.000 dikurang Rp8 juta, maka nilai piutang toko cantik sebesar Rp16.650.000. Pada tanggal 29, Bude Aisyah menerima piutang dari toko sejuk sebesar Rp16.317. Karena ada diskon, maka total yang dibayarnya yaitu Rp16.023.000. Kemudian, pada buku besar pembantu piutang toko sejuk, pada tanggal 29, utangnya berkurang Rp16.317.000, sehingga saldo piutang toko sejuk sudah habis. Pada tanggal 31, Bude Aisyah menerima piutang dagang dari toko udara sejumlah Rp16.650.000. Maka, pada toko udara terjadi pelunasan piutang sejumlah Rp16.650.000, sehingga saldo piutang toko udara sudah habis. Tahap selanjutnya yaitu pembuatan kartu persediaan pada barang dagang.
Nah, di sini saya akan langsung menjelaskan bagaimana cara membuat kartu persediaan itu. Ini adalah kartu persediaan barang dagang baju batik. Pada tanggal 1, terdapat saldo awal baju batik sebanyak 100 baju dengan harga 150.000 per pieces. Kemudian totalnya 15 juta. Pada tanggal 1 kita dapat diskon pembelian sebesar 100.000. Maka 15 juta dikurang 100.000 sama dengan 14 juta 900. Dibagi dengan 100 sama dengan 149.000. Nah, pada tanggal 2 kita membeli barang dagang sebanyak 200 baju dengan harga 150.500. Sehingga totalnya 30 juta 100. Pada saldo 100 ditambah 200 baju sama dengan 300. Nilai saldo 14 juta 900 ditambah 30 juta 100 sama dengan 45 juta. 45 juta dibagi 300 sama dengan 150.000 per pieces. Tanggal 3 kita menjual barang dagang sebanyak 200 baju dengan harga 150.000. Maka totalnya yaitu 30 juta. 300 dikurang 200 baju sama dengan 100 baju. 45 juta dikurang 30 juta sama dengan 15 juta. Kemudian 15 juta tersebut dibagi 100 sama dengan 150.000 per pieces. Pada tanggal 4, terdapat retur penjualan. Maka barang dagang yang kita jual tadi bertambah kepada saldo kita menjadi 102. Sedangkan saldo kita yang 15 juta ditambah 300 menjadi 15 juta 300. Kemudian dibagi menjadi 102 sama dengan 150.000 rupiah. Pada tanggal 5, kita membeli lagi sebanyak 200 baju dengan harga 150.500 dengan total 30 juta 100. Maka jumlah barang dagang tadi menjadi 302. Kemudian nilainya yaitu 15 juta 300 ditambah 30 juta 100 sama dengan 45 juta 400. Kemudian dibagi dengan jumlah barang yaitu 302. Maka nilainya per pieces yaitu 150.331.000. Pada tanggal 6, kita menjual lagi sebanyak 100.000. Maka nilai yang kita ambil yaitu 150.331 rupiah. Maka totalnya yaitu 15 juta 33.100. Barang dagang kita yang 302 tadi dikurang 100 sama dengan 202. 45 juta 400 dikurang 15 juta 33.100 rupiah. Maka sisanya 30 juta 366.900. Kemudian kita akan lanjutkan sampai habis. Ini adalah kartu persediaan pada baju kaos. Pada tanggal 1, saldo baju sebanyak 100 baju dengan harga 100.000 per pieces. Totalnya yaitu 10 juta. Pada tanggal 13, kita membeli baju sebanyak 100 baju dengan harga 101.000 rupiah. Maka totalnya 10 juta 100.000 rupiah. 100 ditambah 100 sama dengan 200 baju, 10 juta ditambah 10 juta 100.000 rupiah sama dengan 20 juta 100.000 rupiah. Maka dibagi dengan 200, maka totalnya 100.500. Pada tanggal 14, kita menjual baju sebanyak 100 dengan harga 100.500 rupiah. Maka totalnya 10.050.000. 200 dikurang 100 sama dengan 100, 20 juta 100.000 dikurang 10 juta 50.000 sama dengan 10 juta 50.000 dibagi 100, maka hasilnya tetap 100.500 rupiah. Pada tanggal 16, kita membeli lagi sebanyak 100 baju dengan harga 101.000 rupiah dengan total 10 juta 100.000 rupiah. Maka 100 baju ditambah 100 baju sama dengan 200. 10 juta 50.000 ditambah 10 juta 100 sama dengan 20 juta 150.000. Dibagi dengan 200 baju, maka hasilnya 100.750. Pada tanggal 17, kita menjual barang lagi sebanyak 100 baju, tetapi dengan harga 100.750 rupiah. Maka totalnya yaitu 10.075.000. 200 dikurang 100 sama dengan 100, 20 juta 150.000 dikurang 10 juta 75.000, maka sisanya yaitu 10 juta 75.000. Dibagi dengan 100, maka nilai barangnya yaitu 100.750. Nah, pada tanggal 18 kita membeli lagi sebanyak 200 baju dengan harga 100.500 rupiah. Maka totalnya yaitu 20 juta 100.000 rupiah.
100 ditambah 200 sama dengan 300, 10.075.000 ditambah 20.100.000, maka hasilnya 30.175.000. Dibagi 300, maka harganya per pieces yaitu Rp100.583. Nah, pada tanggal 19 kita meretur pembelian. Barang yang kita beli akan berkurang pada saldo kita. Barang kita berkurang 5, maka sisanya 295.000 dengan harga 100.000. Maka totalnya 500, 30.175.000 dikurang 500 sama dengan 29.675.000 rupiah. Dibagi dengan sisa barang yaitu 295.000. Maka totalnya 100.593 rupiah. Pada saat penjualan, kita akan mengambil harga barang 100.593.000 dan kerjakan sampai selesai. Setelah membuat buku besar pembantu piutang, utang, dan kartu persediaan, maka dapatlah sisanya. Sisa piutang yaitu Rp16.650.000 atas toko cantik, dan utang kita tersisa Rp32.567.500 kepada PT Matahari. Dan persediaan barang dagang baju batik kita yaitu senilai Rp13.993.800. Dan baju kaos tersisa Rp9.757.586. Sehingga totalnya yaitu Rp23.751.386. Kegunaannya yaitu untuk memudahkan kita untuk membuat buku besar utang, piutang, dan persediaan pada buku besar nantinya. Sebelum memindahkan jurnal khusus ke buku besar, maka akun-akun yang ada pada neraca ini akan kita pindahkan terlebih dahulu ke akun-akun yang berhubungan di buku besar nantinya. Contohnya seperti petty cash atau kas kecil. Pada tanggal 1 Desember, deskripsinya berisi tentang balance atau saldo awalnya. Referensi diberi tanda centang. Dan kita buat harga neraca Rp2.000.000 di debit, karena saldo normalnya yaitu di debit. Begitu juga dengan cash in bank atau kas di bank. Pada tanggal 1, saldo awalnya kita pindahkan terlebih dahulu ke buku besar sebesar Rp150 juta di debit. Sampai selesai, kita harus pindahkan terlebih dahulu. Setelah memindahkan neraca saldo ke buku besar, maka selanjutnya kita akan memposting jurnal ke buku besar. Nah, jurnal yang pertama kita posting yaitu jurnal umum. Di sini ada sales retur, PPN keluaran, cash, persediaan barang dagang atau cost of goods sold. Nah, persediaan barang dagang dan cost of goods sold atau harga penjualan ini kita dapat dari kartu persediaan. Pada tanggal 9 ada utang dagang. Dan persediaan barang dagang ini sama dengan retur pembelian kita. Dan ada paid-in atau PPN masukan. Pada tanggal 19 ada cash, persediaan barang dagang, dan ada PPN keluaran. Pada tanggal 22 ada retur, paid out, akun receivable, merchandise inventory, atau cost of goods sold. Pada general journal ini isinya yaitu retur pembelian kita maupun retur penjualan kita. Nah, setelah itu, sesuai dengan nomor akun yang telah disediakan, maka kita harus mempostingnya ke buku besar. Pada tanggal 4, description berisi tentang nama jurnal, yaitu General Journal. Referensi diisi dengan GJ1. Nah, tadi sales retur kita berada di debit, maka kita pindahkan sebesar 400.000 ke debit, dan sedangkan pada saldonya yaitu 400.000. Kemudian pada tanggal yang sama yaitu pada tanggal 4 terdapat paid out sebesar 44.000 di debit. Maka kita pindahkan ke buku besar. Pada description kita isi dengan general journal, pada referensi yaitu GJ1. 44.000 kita taruh di debit dan saldonya yaitu 44.000 di debit. Setelah kita mempostingnya ke buku besar, maka pada referensi general journal kita isi dengan nomor akun. Kemudian kita lanjut dengan cash dan lalu kerjakan sampai selesai sesuai dengan nomor akun yang sudah disediakan di buku besar. Begitu juga dengan saldonya, di mana saldonya di situ juga kita taruh pada buku besar.
Yang kedua yaitu jurnal dana kas kecil atau petty cash journal. Nah, di sini adalah pembelian kita yang kurang dari 2 juta, maka kita masukkan ke jurnal kas kecil. Nah, pada tanggal 15 kita membeli persediaan perlengkapan toko seharga 600.000 di toko Cahaya. Maka uang kita berkurang di kredit sebesar 600.000. Maka pada buku besar, karena sebelumnya kita sudah ada perlengkapan sebesar 10 juta, maka 10 juta tadi ditambah dengan 600.000 sama dengan 10.600.000. Selanjutnya, pada tanggal yang sama, pada tanggal 15, kita membeli peralatan sebesar 900.000 pada PT Perabotan. Cara memindahkannya ke buku besar sama dengan saya memindahkan perlengkapan tadi. Pada tanggal 26 kita membayar beban listrik dan pada tanggal 27 kita membayar beban telepon. Kita memindahkannya ke buku besar sesuai dengan akun yang ada atau nama akun yang sudah disediakan. Pada saat kita sudah mempostingnya ke buku besar, maka pada referensi pada jurnal kas kecil kita isi dengan nomor akun yang berkaitan dengan kita posting tadi. Yang ketiga yaitu jurnal kas pengeluaran atau kas payment journal. Nah, di sini terdapat rekapitulasi. Di sini memudahkan kita untuk memindahkan ke buku besar nantinya, sesuai dengan nomor akun yang sudah dibuat dan jumlahnya yang sudah tersedia. Maka kita pindahkan ke buku besar dengan meletakkannya sesuai dengan akun. Nah, di sini ada akun pertama yaitu merchandise inventory atau persediaan barang dagang. Pada rekapitulasi, merchandise inventory diberi nomor akun 115. Maka pada buku besar, karena sebelumnya saya telah menjelaskan tentang general jurnal atau jurnal umum yang telah kita pindahkan ke persediaan barang dagang, selanjutnya kita akan memindahkan kas payment jurnal, yaitu sebesar 40.300.000 rupiah di debit. Maka pada saldonya, yang saldo akhirnya dari general jurnal itu 24.251.186 rupiah ditambah 40.300.000 rupiah sama dengan 64.551.186. Nah, akun selanjutnya yaitu ada fade-in atau PPN masukan, yaitu kode 118. Kita pindahkan ke buku besar sama dengan seperti kita memindahkan persediaan barang dagang tadi. Kita memindahkannya sesuai dengan nama akun yang telah kita buat pada buku besar dan kita meletakkannya sesuai dengan saldo yang tertera pada rekapitulasi. Yang di debit kita taruh di debit, yang di kredit kita taruh di kredit. Kerjakan itu sampai selesai. Nah, pada saat kita sudah mempostingnya ke buku besar, pada saat di bawah total dari nama-nama akun tersebut, kita buat nomor akun karena kita sudah mempostingnya ke buku besar. Pada jurnal keempat yaitu purchase journal atau pembelian secara kredit. Nah, di sini terdapat persediaan barang dagang, PPN masukan, dan utang dagang. Terdapat juga rekapitulasi untuk memudahkan kita untuk memindahkannya ke buku besar. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang utang dagang. Pada rekapitulasi ini, terdapat nominal yang sudah kita jumlahkan dari masing-masing akun. Untuk itu, buku besar pada utang dagang yaitu karena terdapat saldo awal, general jurnal, kas payment jurnal. Pada saldo awal, yaitu 10 juta, general jurnal ini terdapat retur pembelian kita. Maka utang kita berkurang 832.500. Maka sisanya yaitu 9.100.067.500 rupiah. Pada tanggal 31, kita membayar utang kita sebesar 76.800. Maka nominalnya akan berpindah ke 67.632.500 di debit. Nah, di sini saldo normal kita yaitu di kredit. Kemudian, pada tanggal 31 kita membeli lagi sebesar 31 Desember yaitu 100.200.000 rupiah. Maka saldo yang didebit tadi 67.632.500 dikurang 100.200.000 rupiah, maka hasilnya akan kembali ke saldo normal kita, yaitu sebesar 32.567.500. Nah, pada saat kita membuat kartu
pada saat kita membuat buku besar pembantu utang tadi, maka harus sama dengan hasilnya dengan buku besar pembantu utang tadi ya. Jika sama, maka dia akan benar. Selanjutnya ada jurnal penerimaan kas. Nah, di sini terdapat banyak nama-nama akun. Setelah kita jumlahkan dari masing-masing akun, kita pindahkan ke rekapitulasi. Rekapitulasi ini memudahkan kita untuk memindahkannya kepada buku besar. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang cash in bank. Maka pada buku besar, karena sebelumnya kita sudah memposting neraca awal ke buku besar, terdapat 150 juta di debit. Kenapa di debit? Karena saldo normal kas yaitu di debit. Nah, pada tanggal 4/19 terdapat retur, maka kas kita ada yang berkurang dan ada yang bertambah. Nah, 150 dikurang 444.000 sama dengan 149.556.000 rupiah. Nah, pada tanggal 19, kas kita bertambah sebesar 555.000, maka totalnya yaitu 150.111.000 rupiah. Pada tanggal 31 tadi kita sudah memposting jurnal yang ada pada kas payment jurnal yaitu sebesar 125.800.000 rupiah. Di sini kita mungkin membayar utang ya, maka uang kita berkurang sebesar 150.111.000 rupiah dikurang 125.800.000 rupiah, maka di sisa kas kita yaitu 24.311.000 rupiah. Nah, pada tanggal 31 kas resip jurnal, di sini kita menerima piutang sebesar atau menerima kas sebesar 220.223.000 rupiah, maka akan menambahkan saldo kas kita. Maka kas kita menjadi 244.534.000 rupiah. Nah, untuk akun-akun selanjutnya seperti SAS diskon, harga pokok penjualan, akun receivable, penjualan, dan PPR keluaran, kita pindahkan ke buku besar. Cara pengerjaannya sama dengan kita memindahkan cash in bank tadi, dan meletakkannya sesuai dengan nama-nama akun yang sudah tersedia di buku besar, dan meletakkan nominalnya sesuai dengan nominal yang ada, seperti yang di debit diletakkan di debit, yang di kredit kita taruh di kredit. Nah, jurnal terakhir yaitu SAS jurnal atau penjualan secara kredit. Di sini terdapat 5 akun. Nah, pada rekapitulasi sudah ada nominal masing-masing akun dan sudah ada juga nomornya. Maka kita tinggal pindah ke buku besar sesuai dengan nomor akun dan sesuai dengan nama akun yang ada di buku besar. Di sini saya akan menjelaskan tentang akun receivable atau piutang dagang. Karena sebelumnya terdapat saldo awal piutang sebesar 8 juta di debit dan pada tanggal 22 terdapat general jurnal yaitu 333.000 rupiah di kredit, maka piutang berkurang menjadi 7.667.000 rupiah. Pada tanggal 31 ada penerimaan kas. Nah, di sini jika kita menerima kas atas piutang, maka piutang orang itu akan berkurang. Utangnya berkurang sebesar 57.617.000. Maka saldo yang di debit 7.667.000 rupiah dikurang 57.617.000 rupiah sama dengan 49.950.000. Namun saldonya berada di kredit. Tidak masalah, karena pada tanggal 31 kita menerima piutang lagi sebesar 66.600.000 rupiah, maka piutangnya bertambah sebesar dari 49.950.000 rupiah dikurangi dengan 66.600 sama dengan 16.650.000 rupiah dan kembali menjadi saldo normalnya di debit. Pada saat piutang dagang ini harus sama dengan buku besar pembantu piutang yang kita buat sebelumnya ya. Apabila tidak sama, maka berarti ada kesalahan.
Untuk akun-akun selanjutnya seperti cost of goods sold atau harga pokok penjualan dan penjualan, PPN keluaran, dan persediaan barang dagang, kita pindahkan ke buku besar ya. Pengerjaannya sama dengan memindahkan akun receivable atau piutang dagang tadi. Kita menaruhnya sesuai dengan saldonya ya.